Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abel Ardana Simanung Khalid di sini dengan NIM 0525899343. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktik untuk mata kuliah jaringan komputer di mana mahasiswa diminta untuk melakukan beberapa perintah pada command line terkait dengan TCP/IP. Nah, harapannya di sini mahasiswa dapat menggunakan CMD, dapat menjelaskan perintah-perintah tersebut dan tentunya dapat melakukan praktiknya. Nah, sebelum melakukan praktiknya, mahasiswa pasti tentunya harus membuka command line-nya. Cara membuka command line teman-teman ada banyak ya. Kita bisa menekan Windows, terus mencarinya langsung CMD seperti itu. Di sini ada dua versi untuk menjalankannya, ada sebagai user biasa dan ada sebagai administrator. Kemudian cara yang lain adalah dengan menggunakan terminal. Ini adalah versi paling baru dari Windows 11, di mana aplikasi ini memuat beberapa versi command line ya teman-teman. Kita bisa membukanya, open. Nah, di sini terbuka bash. Karena tugasnya menggunakan command line atau CMD, kita akan menggunakan CMD dengan cara seperti ini, command prompt. Seperti itu teman-teman. Pada praktik kali ini, mahasiswa diminta untuk melakukan beberapa perintah ya. Di sini ada clear screen, directory, ipconfig, ping, netstart, tracer, pathping, nsloop, nets, route, dan net teman-teman. Mari kita lakukan praktiknya satu persatu ya. Baik, pada praktik pertama ini kita akan melakukan perintah cd. CD adalah singkatan dari change directory untuk melakukan perpindahan dari satu direktori ke direktori lainnya. Seperti itu teman-teman. Misalnya saya di sini berada di direktori C, drive C, user Abela. Nah, di sini kita bisa melakukan change directory dan pindah ke direktori yang lainnya, misalnya downloads. Nah, kita sudah berpindah di sini teman-teman. Kemudian kita misalnya mau pindah ke direktori sebelumnya, kita tinggal melakukan cd seperti ini, double dot ya teman-teman. Dia akan mengembalikan kita ke direktori sebelumnya. Lalu ada perintah cls. Cls ini adalah singkatan dari clear screen teman-teman, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer. Nah, misalnya kita di sini seperti ini ya teman-teman, banyak tulisan. Seperti ini banyak tulisan, kita ingin clear command line-nya, kita tinggal mengetikkan cls, maka semua yang ada tadi di atasnya bakalan hilang teman-teman. Lanjut, ada perintah cls slash tanda tanya. Ini untuk menampilkan file bantuan. Ini clear screen. Kemudian ada perintah directory. Ini menampilkan file-file apa saja yang ada di direktori sekarang, pada folder sekarang. Contohnya di sini adalah C user Abela. File-file yang ada dalam sini adalah ini ya teman-teman, ada banyak. Misalnya kita berpindah ke downloads tadi, kita melakukan dir. Nah, inilah file-file yang ada dalam folder download saya. Ada db, folder lark, telegram desktop, ut, dan folder kerja saya seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa melakukan help lagi sama seperti cls, directory slash tanda tanya. Ini untuk menampilkan bantuan pada perintah direktorinya. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Ada slash a kalau mau menampilkan secara spesifik atributnya, ada slash b besar untuk menggunakan bar format dan lain sebagainya. Kita clear screen dulu ya, pakai perintah cls. Itu teman-teman. Kedua, perintahnya ada lagi teman-teman. Ini dikhususkan untuk kita melakukan troubleshoot pada jaringan, terutama jaringan Windows. Jadi Windows sudah menyediakan kita beberapa command line yang dapat kita gunakan untuk troubleshoot jaringan. Yang pertama itu adalah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi DNS ya dan DHCP kita. Seperti itu teman-teman. Kita perbesar dulu ya. Nah, sini menampilkan
adapternya, wireless LAN-nya, ada IP address, IPv4, IPv6, ada NAS mask-nya, ada gateway-nya juga tampil. Nah, untuk teman-teman kalau ingin melakukan command line sebelumnya bisa menekan tombol arrow atas ya pada Windows-nya untuk menampilkan history command sebelumnya. Nah, untuk all itu menampilkan hampir sama dengan ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti penggunaan DNS dan juga WINS MAC address yang digunakan. Ini ada DNS-nya dan WINS-nya, teman-teman ya. Seperti itu. Sedangkan pada ipconfig biasa dia tidak menampilkan, hanya seperti ini informasinya. Kalau all dia lebih banyak. Oke. Untuk perintah selanjutnya ada ipconfig / tanda tanya. Sama ya teman-teman, ini digunakan untuk melihat bantuan pada perintahnya. Jadi kita bisa melakukan ipconfig, terus kompartemennya apa, seperti inilah parameter-parameternya. Kita bisa melakukan where, option-option yang apa aja, dan ada contohnya juga teman-teman ya. Itu. Lanjut untuk ipconfig oke, release. Ini akan melepaskan atau mereset semua settingan IP. Teman-teman, apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address kita akan menjadi kosong. Seperti reset ke default ya, teman-teman. Kemudian ada lagi renew. Ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru ya pada adapter jaringannya. Kemudian ada ipconfig display DNS. Ini menampilkan semua DNS yang ada pada komputer ini ya, teman-teman. Di sini bisa dilihat banyak DNS secara default muncul karena proyekan saya ya. Kemudian selain display ada juga flash DNS dan juga ada register DNS. Flash itu tentunya akan menghapus semua DNS yang terregister. Seperti itu. Kebalikannya register akan mendaftarkan DNS pada komputer kita. Baik, selain ipconfig ada lagi komen yang digunakan untuk troubleshoot jaringan, yaitu adalah ping ya teman-teman. Ping itu digunakan untuk menguji koneksi satu komputer ke komputer lainnya. Seperti ini, ping. Nah ini, ping localhost akan melakukan pengecekan ke jaringan atau koneksi ke localhostnya. Kita coba dulu apa aja perintah pada pingnya. Nah, kita bisa melakukan min t, min a, kemudian min n berapa, seperti itu. Banyak ya teman-teman untuk option-optionnya. Nah, di sini kita akan coba beberapa. Kita akan melakukan ping kepada komputer lokal. Ping localhost tadi, localhost seperti itu akan menampilkan berapa detik ya untuk melakukan ping ke tujuannya. Bisa juga melakukannya secara loopback. Sama ya teman-teman. Ini masih localhost dan juga ada 127.0.0.1. Sorry. Ya. Ini sama localhost. Oke. Kita bisa juga melakukan ping ke alamat ya. Misalnya alamat DNS. Seperti itu. Misalnya ini alamat DNS-nya Google. Kita lakukan ping. Seperti itu teman-teman. Selain alamat ini, kita juga bisa melakukan ping. Terus URL dari websitenya misalnya. Dan sini akan menampilkan alamat secara IP-nya ya.
ini kan DNS-nya. Nah, di sini menampilkan syncmate.co.id itu request-nya timeout, jadi tidak bisa diakses. Pada perintah ping ini kita bisa melakukan pengiriman ya berkas. Misalnya ping -1 terus ini lalu IP address-nya. Karena saya sekarang sini tidak berada dalam komputer atau jaringan yang besar ya teman-teman. Jadi tidak bisa mengirimkan data ke komputer lain seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa di sini IP address ya. Misalnya 2.168.1.10 misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melakukan ping -n berapa kali jumlah balasannya ya kita terima. Seperti itu, misalnya google.com. Nah, ini 10 kali ya. Artinya teman-teman kita melakukan ping 10 kali ke Google. Misalnya cuma 2, dia akan cuma melakukan 2 kali ping. Itu. Untuk melakukannya secara terus-menerus ya teman-teman. Ini sangat berguna untuk melihat berapa latensinya. Kita bisa menggunakan option min-t. Artinya dia akan melakukan ping terus-menerus tanpa henti. Cara untuk keluar dari sini teman-teman bisa Ctrl C aja dan dia akan berhenti melakukan ping. Oke, lanjut teman-teman, kita akan melakukan perintah netstart kali ini. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya netstart ini sama dengan task manager ya, tapi khusus untuk jaringan. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengetikkan netstat. Nih, statistik dari networknya. Itu teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat ada 4 kolom ya. Sini bisa lihat ada proto, ada local address, foreign address, dan state-nya. Nah, untuk proto ini menunjukkan protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Dan kemudian local address-nya, kolom ini menjelaskan alamat atau nomor port yang ada pada komputer yang sekarang, di mana yang sedang aktif melakukan koneksi. Seperti itu, teman-teman. Nah, foreign address ini menunjukkan koneksi yang dituju. Berarti kalau local address ini artinya di komputer saya sekarang dan tujuannya adalah foreign address atau asalnya, teman-teman. Dan state ini adalah status koneksi yang terjadi. Teman-teman. Di sini saya membuka WhatsApp, sini membuka Kubernetes untuk Docker saya dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini untuk state-nya ada 5 ya, ada 5 state. Pertama itu listening, berarti dia sedang mendengarkan untuk atau siap melakukan koneksi. Kemudian ada sync send untuk mengirimkan paket sync, ada sync receive untuk menerima, ada establish ini terjadi dan siap mengirimkan data. Establish yang ini ada establish ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ada time wait artinya sedang menunggu koneksi, seperti itu. Ini close wait artinya telah selesai menunggunya, seperti itu teman-teman. Kita clear screen dulu. Ada beberapa ya teman-teman, opsinya yang bisa kita lakukan dengan perintah ini, min A, min B, sampai dengan min Y, dan juga ada interval yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita bakalan coba untuk netstart min A menampilkan semua koneksi baik listening ataupun tidak. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bakalan menampilkan semuanya teman-teman. Kalau banyak
proses yang terjadi, pastinya koneksi yang tampil juga akan lebih banyak. Oke, kita close dulu. Kita lanjut ke perintah netstat min e. Ini menampilkan statistik dari paket yang dikirim atau diterima. Seperti ini. Kita bisa melihat berapa byte-nya, unicast-nya, non-unicast, discard, errornya ada 28, dan unknown protocols-nya. Seperti itu teman-teman. Selain itu ada lagi perintah min n. Netstat min n menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Nah, ini numerik semua teman-teman. Jadi sudah tidak ada tadi yang tulisan WhatsApp seperti itu. Lanjut, untuk min o menampilkan PID, proses ID untuk setiap koneksinya. Nih. Jadi ada proses koneksi yang tadinya cuma 4 kolom, sekarang menjadi 5 kolomnya. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan min s untuk statistik per protokolnya. Nah, yang IPv4 statistiknya seperti ini. Terimanya berapa? Untuk yang 6 seperti itu, dan ICMP-nya seperti itu. Oke, lanjut kita bisa melakukan min r untuk menampilkan routing table-nya. Nah, ini teman-teman, ada network destinasinya, terus netmask-nya, gateway, interface, dan metriknya. Ini lebih lengkap lagi ya untuk routingnya. Ini IPv6-nya, ini IPv4-nya, tabelnya seperti itu. Kita clear dulu. Lanjut ke min p. Protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Nah, sini kosong ya, teman-teman. Oke, ke perintah selanjutnya, teman-teman, ada perintah nbtsta. Itu. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasikan jaringan remote atau komputer yang sedang saling share jaringan seperti itu. Untuk perintahnya teman-teman, kita bisa melakukan beberapa di sini ya, opsi. Bisa dilihat. Lanjut teman-teman, kita akan menggunakan perintah tracer dan pathping. Pertama kita gunakan tracer dulu ya. Tracer. Seperti ini. Ada beberapa opsi lagi yang bisa kita lakukan, min D sampai min 6 untuk menggunakan jenis IPv-nya ya. Seperti itu. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket saat mencapai tujuan. Ini digunakan untuk mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai TTL-nya itu semakin meningkat. Nah, tidak hanya itu saja, ini bisa memberikan lebih banyak informasi. Bisa mendapatkan nama ISP dari perangkatnya, bisa melihat router atau jalur yang dilalui, bisa mendapatkan informasi mengenai latensinya, bisa membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringannya. Contohnya teman-teman, tracer kita google.com. Oke, subdomainnya oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita melakukan tracer. Nah, dia akan melakukan 10 hop ya. Dia akan melakukan. Nah, di sini dia akan melakukan 30 hop ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, hop yang dilakukan itu, nah dengan melakukan tracer ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, kemudian tipe dan kapasitas interface-nya, dan juga fungsi routernya, serta batas-batas network yang dilalui.
Dari hasil tes kita ini menunjukkan bahwa setelah 8 hop terjadi request timeout. Seperti itu, teman-teman. Menandakan di sini terjadi masalah pada koneksi saya, teman-teman. Kita lanjut ke pathping. Nah, perintah ini digunakan untuk mengukur latensi dari networknya atau lossnya juga, teman-teman. Ini adalah seperti gabungan dari ping dan juga tracer. Kita bisa contohnya kita melakukan pathping min n digunakan untuk menampilkan semua informasi IP address dari hostname atau router. Nah, pathping ini mempunyai beberapa ya teman-teman opsi. Di sini ada min G, ada min H, digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimal untuk pelacakan tujuannya. Perintah selanjutnya kita akan menggunakan NS lookup. Ini adalah tools yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat mendiagnosis server DNS. Contohnya kita NS lookup ke google.com. Oke. Di sini kita bisa melihat namanya google.com dan addressnya, teman-teman. Ya. Lanjut kita akan menggunakan NetSH, teman-teman ya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kita bisa mengkonfigurasi jaringannya, IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya, DNS-nya, firewall, dan banyak lagi, teman-teman. Ini adalah komen-komen yang kita bisa lakukan dengan NetSH ya. Seperti itu. Untuk exit kita tinggal ketikkan exit. Oke. Lanjut teman-teman, kita akan menggunakan perintah route ya. Nah, perintah route ini kita bisa untuk menambah, menghapus, menukar perintah routing table pada sebuah host ya di sini. Nah, ini adalah opsi-opsi yang bisa kita lakukan dan contoh penggunaannya, teman-teman. Di sini kita bisa juga melakukan route print untuk mendapatkan perintah. Nah, ini adalah route yang ada pada komputer saya sekarang. Kemudian ada perintah net ya, teman-teman. Perintah net ini akan menampilkan opsi tampilan pengguna sesi mulai dan berhentinya. Perintah net view, teman-teman, digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Pada kesempatan kali ini saya tidak bisa mengakses komputer yang sedang terhubung dengan LAN, teman-teman. Kemudian ada juga perintah untuk net time akan menampilkan waktu dari jaringan komputer tersebut. Kemudian ada juga net user akan menampilkan akun pengguna komputer tersebut. Saya sebagai akun dari laptop saya, misalnya ada Abella sebagai administrator dan guest. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga net stop theme untuk menghentikan layanan tema yang mengontrol tema laptop, dan untuk menjalankannya tinggal menggunakan perintah start. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita telah melakukan semua perintah ini ya, mulai dari change directory, clear screen, kemudian help dari clear screen-nya, directory dan help-nya, IP config, ping, netstat, tracer, pathping, NS lookup, NetSH, route, dan juga net. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Semangat terus buat teman-teman untuk melakukan prakteknya, dan semoga setelah mempelajari perintah-perintah ini kita akan lebih mudah untuk melakukan troubleshooting pada jaringan, entah itu jaringan kampus ataupun jaringan di tempat kita bekerja. Terima kasih teman-teman dan dosen yang telah menonton sampai akhir. Semoga ini menginspirasi teman-teman dan menjadi sumber penilaian untuk dosen. See you di tugas selanjutnya. Bye-bye.